Perkenalkan, nama saya Louis Carvinson dari RPL 11A. Hari ini saya akan menjawab soal dari latihan bab 3. Nomor 1. Ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah D. Kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Nomor 2, pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah D, itu varchar. Dikarenakan alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota itu tidak memiliki ukuran yang pas. 3, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin atau JK pada tabel siswa adalah B, char. Dikarenakan jenis kelamin itu biasanya ditulis dengan huruf dengan huruf L atau P aja. Dua-duanya memiliki satu huruf yang sama, jadi menggunakan char lebih pas. 4, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check -in adalah A, jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu bisa mengecek dia kalau tidak di bagian A yaitu B, seperti check value in L, P. Pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah A, nis. Dikarenakan etnis itu memiliki ukuran yang sama. Nomor 6, praktekkan konsistensi atribut berikut: 1, not null, 2, unique, 3, check like. Pada tabel pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok digunakan untuk atribut email tersebut adalah 2 dan 3 atau unique dan check dash like. Dikarenakan jika kita menaruh not null, berarti semua orang harus memiliki atribut email. 7, pada TBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah MySQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah A atau use toko A. Untuk menggunakan basis data itu kita bisa menggunakan rumus use dan nama basis datanya. Seperti di sini kasusnya ketika digunakan basis data ke toko A, kita bisa menggunakan use toko A. Ke-8, perhatikan statement SQL berikut: cylinder in 4 not null, check cylinder in 1000, 5000. Karena di sini dia menggunakan rumus check in, itu dia untuk mengecek data itu ada 2 angka saja di antara A atau B. Jadi jawabannya adalah B. Nilai di atribut cylinder hanya 1000 dan 5000. 9, pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang diatur untuk menggunakan constraint check dash between, yaitu A, gaji. Kita contohnya ingin mengecek gaji di antara 3 juta sampai 5 juta. Kita bisa menggunakan check between untuk mengecek data yang gajinya yang di antara 3 juta sampai 5 juta. Kemudian 10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak dapat mempunyai nilai yang sama adalah B, unique. Jawabannya dia antara unique atau primary key. Di sini hanya ada pilihan unique, berarti B, unique. Lanjut ke bagian esai. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1, tuliskanlah 3 contoh atribut yang menggunakan tipe data char. 3 contoh atribut menggunakan tipe data char itu adalah atribut kata yang memiliki ukuran yang sama. Di sini tipe data char itu dapat digunakan pada NIK, nomor induk keluarga, NIS, nomor induk sekolah, dan NISN, nomor induk nasional. Karena tiga-tiga itu memiliki jumlah angka yang sama. 2, kapankah constraint check dash in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Check in ini bisa digunakan pada jenis kelamin, yaitu di antara L atau P. Kemudian bisa menggunakan harga biaya pendaftaran
pada kelas, seperti kayak kelas 10 hanya bayar 250.000, kelas 11 3.000, dan kelas 12 350.000. Kemudian bisa gunakan untuk contoh atribusinya. Jadi tadi ada jenis kelamin, kemudian ada kelas, yang selanjutnya ada jurusan atau enggak rombel. Selanjutnya pada nomor 3, sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah yang harus dibayar adalah sebagai berikut, yaitu kelas 10 250.000, kelas 11 300.000, kelas 12 310.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan konsisten yang diperlukan untuk atribut tersebut. Jadi tipe data konsennya adalah kita pertama membuat tabel untuk siswa dulu yang memiliki ID yang memiliki tipe data integer dan primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar dan kelas. Kemudian kita akan buat tabel satu lagi, yaitu harganya. Pada tabel harga memiliki ID ID dengan integer dan primary key. Kemudian ada harganya, dan harganya ini varchar, dan kemudian ada kelas. Kelas dari kedua tabel ini akan digunakan sebagai penghubung, yaitu penghubung dengan menggunakan rumus cek. Kemudian kita akan membuat domain cek harga varchar 10. Kemudian kita akan mengecek value in. Kita akan mengecek value harga dari menggunakan perantaranya itu kelas. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan atribut-atribut pada tabel pegawai berikut. Pegawai, ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, telepon, dan email. Tentukanlah domain, tipe data, dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut. Jadi untuk tipe datanya, ID pegawai menggunakan tipe data integer dengan primary key, nama lengkap menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan char, tempat lahir varchar, tanggal lahir bisa menggunakan date atau enggak varchar, pendidikan menggunakan varchar, alamat varchar, kota varchar, nomor telepon juga varchar, dan email juga. Kemudian constraint yang digunakan itu ke jenis kelamin. Untuk mengecek value-nya itu hanya di antara L atau enggak P, itu laki-laki atau enggak perempuan. Selanjutnya nomor 5 adalah tuliskanlah kode DDL atau Data Definition Language untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4. Kita pertama bisa membuat dulu tabelnya, create tabel pegawai dengan tipe data yang telah kita tentukan di awal itu. ID pegawai sebagai integer dengan primary key, nama lengkap varchar, kemudian ada JK yang nanti akan kita konekkan ke jenis kelamin pada domain dan yang lainnya juga. Kemudian kita akan membuat domain, yaitu create domain, jenis kelamin schart dengan defaultnya itu L atau laki-laki. Kemudian kita akan cek value in dalam kurung L, P. Kemudian domain itu akan kita taruh ke row jenis kelaminnya atau JK. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir ini.